Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Para penonton, penikmat di Timoho Vlog Channel. Saya itu sekarang ini di studio ini kedatangan Manula. Tapi Manula yang masih sangat bersemangat gitu ya. Ini teman-teman dari PWRI, Persatuan apa? Werdatama Republik Indonesia. Persatuan Werdatama Republik Indonesia. Kalau yang sebelah ini, Pak, silakan Pak. Nama saya Joko Sidik Pramono. Saya Wakil Ketua Umum di PB PWRI Jakarta. Saya ulangi, jadi Pak Joko Sidik adalah pengurus pusat Persatuan Werdatama Republik Indonesia di Jakarta. Yang kedua, Pak. Selamat siang, nama saya Rumpoko Dewandaru. Saya Ketua PWRI Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Rumpoko, Ketua PWRI DIY. Senang warna apa, Pak? Senangnya warna apa? Saya warnanya merah. Tapi kalau politik jadi jangan diartikan macam-macam ya. Karena PWRI ini seragamnya coklat, gitu loh. Iya toh Pak? Bukan biru toh? Bukan kuning toh Pak? Bukan merah toh Pak? Bukan toh? Oh, coklat gitu loh. Nah, ini yang paling senior. Namanya siapa Pak? Selamat siang. Saya WFX Sudardi, mantan Ketua PWRI Kemanten Nondokusuman yang baru saja tanggal 3 Juni kemarin ya ada musyawarah Kemanten, lalu penggantinya adalah Pak Supantoro. Tapi tetap PWRI itu Pak? Oh iya. Saya tak nganu nih. Pak, ini kan kita tidak terlalu tegang Pak ya. Sudah apa ya istilahnya sepuh bukan? Sepuh ya Pak ya. Sudah masuk ya Pak ya. Kan kalau udah pensiun ya Pak. Kalau naik kereta gratis ya Pak ya. Naik kereta api gratis potongan. Senior sekali. Saya ke Pak Dardi dulu. Pak Dardi usia berapa? Usia berapa? Baru 82. Teman-teman 82 tahun loh Pak. Pensiunnya sudah berapa lama Pak? Sudah berapa lama? 1 April 97. Wah, jadi sampai dengan udah lama ya pensiun? 26 sekitar 20-an lebih tahun ya Pak ya? Pensiun? Ya. Dapat tunjangan terus Pak? Udah apa dong? Ya tanggal 1. Ya tanggal 1 ya Pak? Ada potongan apa Pak? Potongan koperasi. Pak, sekarang Pak Rumpoko usia berapa? Saya 74. 74. Pensiun udah berapa lama? Pensiun kalau dari pegawai itu 2005. Oh, 2005. Habis itu kerja di Proyeknya Bank Dunia, berhenti 2018. Yang dapat pensiun mulai tahun berapa? 2005. 2005 ya? Pensiun dari negara. Oke. Dari dinas di mana dulu Pak? Di Departemen Kehutanan. Oh, Departemen Kehutanan Jakarta. Iya. Udah hampir 20 tahun ini Iya. dapat pensiun terus. Nah, sekarang yang ini yang masih agak remaja. Jadi balikan yang lain. Pak Joko, pensiun tahun berapa Pak? Saya pensiun tahun 2012. Oh, 2012. Pas 60 tahun pensiun. Pas 60 tahun ya. Saya kelahiran tahun 52. Baik. Pak, sekarang saya mau tanya ini ke Pak Joko, ke Pak Joko dulu deh. Pak, berapa sih jumlah pensiunan kita? Karena dalam data saya setiap tahun jumlah pensiunan kita tuh naik 12%, Pak. Yang pensiun itu naik 12% angkanya. Bahkan kalau nggak salah dalam catatan saya itu per April
2023 Menteri Keuangan Sri Mulyani menambah 58,1 T untuk teman-teman pensiunan. Wow. Kan dapat gaji ke-13 ya Pak? Dapat ya Pak? Dapat ya Pak gaji? Oh, coba bayangin. Nah, saya tanya nih Pak Joko, Pak, menurut pendapat Bapak, pensiunan itu memang masih harus diberi tunjangan Pak? Nah ini yang sering didebatkan. Didebatkan. Gimana Pak? Ada dua kubu ya, yang ingin pensiun itu cukup diberi pesangon. Setelah diberikan pesangon, sudah tidak diberikan pensiun setiap bulannya. Jadi kemudian seperti swasta. Tapi ada juga yang keberatan model itu. Ingin setiap bulannya tetap mendapat pensiun, walaupun jumlahnya tidak banyak. Ya. Ternyata jumlah yang menginginkan setiap bulan dapat pensiun tetap dapat itu lebih besar daripada jumlah yang menginginkan diberikan pesangon. Sehingga pemerintah seperti saat ini masih menggunakan cara setiap bulannya diberikan uang pensiun. Itu tidak diberikan pesangon. Jadi keputusan untuk memberi pesangon sebagai ganti dari uang pensiun, bulanan pensiun nggak berlaku ya Pak? Ya, belum dilaksanakan. Oh, belum dilaksanakan. Ini kan masih yang debat. Antara mau diberikan pesangon saja atau seperti model sekarang. Oke. Pak Rumpoko, ya. Kalau Bapak setuju mana Pak? Yang pesangon atau yang tiap bulanan rutin? Ya kalau saya kan sudah pensiun 2005, jadi saya tetap dapat yang bulanan itu. Sekarang gitu ya Pak? Iya. Kalau Yogyakarta sendiri Pak, jumlah pensiunannya berapa kira-kira Pak? Tahun 2000 itu ada 100.000. Itu dari data dari Taspen. Nah, kalau itu naiknya 10%, berarti kan tambah lagi ya. 30 ribu. Berarti ada 130 ribuan di daerah Yogyakarta ini. Pak Rumpoko, kalau pensiunan itu nanti ditambahin Pak Joko ya. Iya. Apa pensiun itu yang bayar melalui APBD atau APBN Pak? Atau gimana Pak? APBN. Kalau saya APBN. APBN ya. Kalau Bapak APBN juga. APBN. Iya. Pak APBN. Oh, kalau daerah jadi tidak? Kalau daerah apa? Semua. Enggak, kalau daerah Pak, itu apakah juga dibayar dengan APBD? Baca APBD daerah. Misalnya pegawai Pemda DIY, pegawai Pemda DIY. Itu mekanisme pensiunannya gimana Pak Rumpoko? Kalau APBD, setahu saya juga dari APBN, namun lewat APBD ya, lewat Pemda ya. Jadi pemerintah APBN menganggarkan lewat Pemda-Pemda untuk pensiunan. Semua masuknya ke Taspen. Taspen semua. Semuanya ke Taspen. Pak Ganti ini kan sudah jadi mulai pegawai tahun berapa Pak Ganti? 1963. 63 itu di mana Pak? Bapak kerja di mana? Ini kan alumni Fakultas Pertanian. Saya pelayan di sana. UGM ceritanya. Iya. Fakultas Pertanian. Oh gitu ya. Saya mau tanya, dulu gajinya berapa Pak? Gajinya berapa? Wah, oke sekali. Berapa Pak? Hanya 300 berapa gitu. 300.000. Nah, 300.000. Loh Bapak kalau bukan dong. Saya kawin pertama itu gaji saya baru 2.500. 2.500 rupiah. Iya, kok 2.500 rupiah. Kemudian sampai gaji paling tinggi menjelang pensiun berapa Pak Ganti? Menjelang pensiun itu waduh saya akan lupa ya. Kira-kira saya gini, saya 87. 87 itu diminta oleh Golkar untuk jadi anggota DPR Kota. 10 tahun. Nah, berarti saya kan meninggalkan Kota 10 tahun.
Itu masih ASN belum itu? Masih ASN? Oh, masih. Saya kerja dulu kan udah baru boleh akhirnya ditandakan. Oh, ASN. Statusnya saya pegawai. Jadi saya tetap ambil gaji di sana. Dulu pernah saya diminta untuk pilih gaji DPR, saya milih sana. Karena DPR kecil. Ya masalah ini kalau nanti apa sudah ada jadi kan dan tak lewat. Oh, balik kemana? Apa kembali lagi di sini gitu ya? Itu 11 Juli 97. Itu saya sudah selesai loh. Dan 18 Juli 97 saya dilantik di provinsi. Ceritanya begitu. Oke, Pak Nun Sewu nih, saya Nun Sewu pelan-pelan aja. Uang pensiun yang diterima Pak Dadi berapa ya? Kan kalau itu masih pakai standar kan Pak. Sekarang Pak Joko misalnya pensiunnya, misalnya ini Pak Dadi pensiunnya tahun 74 ya Pak. Pak Dadi 82 ya? 97. Pensiunnya 97 ya? Nah kan gaji dari 97 kan berapa persennya gitu ya Pak ya? Untuk pensiun? Untuk pensiun, berapa persennya Pak? Saya lupa ya. Kan begitu ya, kira-kira kan begitu. Jadi kalau saya tak terima sekarang ini. Terimanya berapa? Dia boleh nggak? Nggak cuma untuk aja informasi. Bapak diterima berapa tiap bulan? Sekarang? Iya. 2.863.300. Weh, 286 di atas UMR Pak Joko. Saya di DPR itu lewat dinaikkan pangkat ya. Saya tadi kan, saya ini pejabat negara kok tidak naik pangkat. Terus aku tes sama ukurnya, Mas, saya ini kan pejabat negara, mana yang enggak dinaikkan pangkat? Punya Pak, terima kasih. Terus seminggu saya ditelepon lagi, punya Pak, bisa Pak, siapkan berita saja. Wah, gundul dulu. Baik, terima kasih Pak Dadi. Dan teman-teman, Pak Dadi ya, sekarang Yosuanya sudah 82 aja masih bisa terima 2,8. Iya tuh, 2,4 berarti 2,28 sekian loh. Iya. Nah, gitu. Kita bayangkan, saya kan tanya Pak Joko dan Pak Rumoko, Pak, perhitungan pensiun itu berapa persen nih Pak? Pak Joko? Kalau saya terimanya 4.800.000. 4.800.000, iya. Jadi kalau dulu lebih dari itu karena ada tunjangan macam-macam. Dan sekarang anak kan sudah enggak masuk. Jadi berkurang ya Pak ya? Sudah berkurang. Nah, sehingga sekarang terimanya itu. Kalau perhitungannya pemberian tunjangan pensiunan itu berapa persen dari gaji Pak? 80 dari. Oh, 80 dari gaji pokok ya Pak ya? Ya, dari awalnya. 80% dari Gaji awal. Oh, gaji awal. Ya, gaji awal masuk ya? Ya, dari gaji yang tidak pensiun. Oh, yang tidak pensiun 80% ya? Berarti potongannya 20% ya? Pak Rumoko, saya ingin bertanya nih Pak. Kebanyakan Pak Rumoko, itu uang yang diterima dari negara untuk tunjangan pensiun itu biasanya dipakai untuk apa Pak? Biasanya loh Pak? Iya. Jadi kalau pada umumnya itu gaji pensiunan itu ya pertama untuk sehari-hari. Tapi kalau ada kelebihan, nah itu untuk cucu-cucu. Itu untuk cucu ya? Cucu-cucu gitu ya? Ada yang cucu yang mau masuk sekolah ya. Nah, kita support, yang maju caleg sekolah. Nggak boleh ya Pak. Baik teman-teman sekalian, saya mau tanya kepada Pak Edi, Pak Joko. Pak Joko Sidik, itu sebetulnya kok pensiunan itu bisa diberdayakan nggak sih Pak Joko? Teman-teman mereka ramai dulu. Jadi kalau kita lihat strata umur usia produktif, sekarang ini kan juga masih dipermasalahkan.
Kalau umur 60 itu masih dianggap produktif sekarang. Kalau dulu kan dianggap tidak produktif, ini kan pengaruh gizi, pengaruh macam-macam. Sehingga umur 60 itu masih bisa diberdayakan sebetulnya. 60 ya, padahal batasan pensiunan kita berapa? Kalau yang golongannya itu 58, umur 58. Tapi kalau seperti saya Mas Rumpoko, Pak Dardi ini kan golongan 4. Itu pensiunnya umur 60 tahun. Eselonnya eselon 2 atau eselon 1. Itu 60. Jadi tapi kalau pejabat eselon 4, 5 ya 58. Jadi tergantung tingkatan ya. Baik. Pak Joko, pertanyaan saya, ada atau nanti Pak Rumpoko, Pak Dardi boleh menambahkan, adakah konsep pemberdayaan ya Pak untuk teman-teman yang pensiun gitu? Apakah ada kegiatan apa gitu? Mungkin masuk ke partai politik boleh, mungkin apa gitu, kebanyakan gimana Pak yang diusahakan PWRI apa untuk pemberdayaan anggotanya Pak? Jadi sebetulnya saya tadi sudah cerita bahwa umur 60 itu masih termasuk usia produktif kalau sekarang. Itu harus diberdayakan. Harus bisa diberdayakan. Oleh banyak teman-teman kita ini yang masuk ke kegiatan-kegiatan lain. Misalnya seperti saya. Saya itu pegawai negeri, itu sudah pensiun. Tapi saya masih diangkat sebagai komisaris. Komisaris. Ya, saya nggak bisa sebutkan komisarisnya gimana, tapi saya komisaris. Sehingga saya masih diberdayakan oleh perusahaan tersebut untuk membantu kegiatan-kegiatan tersebut. Dan saya tanya teman-teman yang lain, itu juga banyak. Banyak yang masih bisa digunakan oleh kantor-kantor perusahaan lain. Ada juga yang mempunyai modal karena pada waktu pensiun itu juga bersama juga itu digunakan untuk berusaha secara produktif. Ada yang usaha ya, ada yang uangnya itu untuk merehab rumah terus jadi kos-kosan. Itu tuh banyak itu. Itu kenapa? Iya, betul. Untuk kos-kosan dan seterusnya. Jadi macam-macam sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Dari Fakultas Hukum setelah pensiun dia buka lawyer. Karena untuk 60 tahun ini sekarang masih termasuk usia yang cukup produktif. Belum dianggap manula Pak? Sekarang enggak ya. Ya masih termasuk usia produktif. Baik, sekarang ke Pak Rumpoko. Pak Rumpoko di DIY ini kan ada istimewanya orang-orangnya. Katanya walaupun dalam statistik BPS itu masuk daerah miskin. Nah, tapi kan istimewa nih. Nah, saya tanya nih, para pensiunan yang ada di DIY ini kan beda nih pensiun Jakarta. Mungkin daerah-daerah itu memiliki karakteristik. Kalau DIY itu kebanyakan teman-teman Pak Rumpoko lah, sesama anggota PWRI ini melakukan kegiatan apa? Jadi untuk DIY ini tadi dikatakan tidak seperti yang lain. Kita punya kegiatan yang mendukung itu. Yaitu kebun bergizi. Kebun bergizi. Kebun bergizi di lahan pekarangan. Kita diberdayakan untuk tanaman sayuran, tanaman obat-obatan, sama tanaman buah. Nah itu yang utamanya itu. Dari kebun itu para pensiunan bisa beraktivitas, dan untuk meningkatkan gizi kita sendiri. Karena ada tomat, ada cabai, ada buahnya macam-macam, pisang, anggur, dan sebagainya. Di samping itu juga membantu cucu-cucu kita. Jadi cucu-cucu kita tidak makan yang banyak itu apa itu obat itu, sehingga
pertumbuhannya bagus, tambah 4 sehat 5 sempurna itu. Di samping itu juga kalau kita banyak nanam, itu kan kita menyumbangkan oksigen. Oksigen itu dibutuhkan banyak orang, dan oksigen kita kan nggak bisa apa-apa. Baik Pak Rumpoko, Pak Indardi, Pak Dardi, Bapak kan 82 tahun ya Pak. Itu Bapak punya pemikiran apa Pak buat teman-teman yang pensiun itu? Harus gimana? Begini, yang jauh. Ya. Dulu waktu masih dinas, Ya. kita itu kan sebagai abdi negara, Oke. pelayan masyarakat. Oke. Nah, sekarang ini saya lihat di lapangan, ya 90% itu walaupun sudah pensiun tidak luntur sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Buktinya apa? Nah itu buktinya, saya tua seperti ini masih dibutuhkan oleh masyarakat sebagai ketua kampung, Masih aktif berarti? masih aktif. Luar biasa. Gimana? Bukan ya, kalau petugas rakyat ya Pak ya? Petugas masyarakat ya Pak ya? Bukan petugas yang ada. Bukan saya. Belum itu di tingkat kampung ya, belum di tingkat kelurahan itu kan pemerintahan, di kecamatan, bahkan tingkat lebih lanjut di kota juga di itu masih diperlukan. Karena penggiatnya itu yang dibutuhkan. Oke. Itu saya itu di kelurahan, di kecamatan, di kota juga masih diminta untuk sebagai penasihat ini, sebagai ini gitu. Tapi ya saya sanggupi gitu loh. Karena saya sebagai abdi negara, pelayan masyarakat yang tidak pernah luntur gitu loh. Semangatnya apa ya? Wah, sudah pernah jadi jubir kampanye, pernah jadi jubir gitu ya, jubir kampanye gitu. Pernah. Kapan Pak? Baik teman-teman, ini menjadi menarik. Sekarang saya tuh jadi kalau Pak dan itu ceritanya menggebu karena beliau paling sepuh ya, katakan paling sepuh, jadi pengalamannya sangat banyak. Dan Pak Rumpoko ini agak middle, jadi tengah-tengah gitu, bahasanya sangat oke. Jogja asli. Nah, sekarang ini strategi kebijakan. Saya akan ngomong bicara soal strategi kebijakan Pak. Pak, dari ada pendapat bahwa pemberian dana pensiun itu dianggap membebani negara. Dianggap membebani negara. Saya mencatat bahwa ada kenaikan anggaran pensiun di tahun 2019 itu 99,7 triliun. Di tahun 2020 ada 104 triliun. Kemudian di tahun 2001 naik lagi jadi 112,2 triliun. Di tahun 2022 naik lagi menjadi 119,5 triliun. Artinya kenaikan negara harus mengeluarkan uang untuk biaya pensiun kan cukup signifikan, karena angkanya bukan miliar, bukan juta, tapi T. Nah, sekarang pertanyaan saya Pak Joko. Wah, ini sebagai pengurus pusat ini. Pak Joko, itu kan membebani negara Pak. Kira-kira sebanding nggak sih Pak? Apa Pak gitu? Mau ke Pak Joko lainnya. Jadi itu kan dilihat dari aspek finansial, tidak dilihat dari balas jasa selama pegawai negeri itu mengabdi. Jasanya itu luar biasa. Dan jumlah pensiunan pegawai negeri sipil itu kurang lebih seluruh Indonesia sekitar 4,2-4,3 juta. Kalau itu tidak diberikan pensiun, maka jumlah orang miskin akan bertambah. Korelasinya itu. Jadi kalau itu tidak diberikan pensiun, maka 4,2 juta itu akan menjadi orang miskin baru. Ini karena tidak punya penghasilan apa-apa dan seterusnya.
Padahal pemerintah sendiri itu kan mengusahakan supaya jumlah kemiskinan itu bisa dikurangi, tidak ditambah. Nah, oleh karena itu tetap bahwa pemerintah tetap mendukung untuk memberikan pensiun ini. Ya memang dari segi finansial jumlahnya cukup besar. Tapi kalau itu dikurangi, itu jumlah orang miskin bertambah. Dan bertambahnya itu banyak, 4,3 juta jumlah miskin. Dan mungkin orang yang meninggal dunia juga. Baik teman-teman sekalian, karena waktu kita juga terbatas ya. Nah, ada beberapa simpulan yang bisa kita ambil bahwa kenapa pensiunan itu tetap harus diberi tunjangan. Ini poin terakhir yang cukup menarik dari Pak Joko, bahwa jumlah pensiunan di Indonesia sekitar 4,2-4,3 juta. Kalau itu tidak disupport, maka kekhawatirannya yang muncul adalah bertambahnya jumlah kemiskinan di Indonesia, dan itu jadi tambah ruwet lagi nanti karena sesuai dengan program pemerintah harus mengentaskan kemiskinan. Yang kedua, walaupun di dalam angka setiap tahun jumlah pensiunan kita selalu bertambah, yaitu normal karena banyak yang pensiun. Yang kedua adalah pemberdayaan teman-teman atau tenaga pensiun ini menjadi sangat diperlukan, karena batasan pensiun itu 60 tahun. Padahal menurut Pak Joko, menurut Pak Rumpoko, dan menurut Pak Dardi, bahwa 60 tahun itu merupakan usia yang masih produktif, yang masih bisa dikaryakan. Kita lihat contohnya Pak Dardi 82 tahun itu masih bersemangat. Ini gosok. Yang ketiga, kesimpulan terakhir, yang ketiga adalah bahwa angka tersebut yang diberikan negara kepada para pensiun itu harus tidak berorientasi pada jumlah ekonomi saja begitu, tapi ada satu bentuk balas jasa yang diberikan oleh ketika mereka bekerja membangun negara ini bersama-sama. Kan begitu. Ada yang mau ditambahkan nggak? Pak Dardi menambah? Gini, kalau Bu Sri Mulyani tanggal 16 Agustus besok akan naik 100% termasuk pensiunan. Bisa menembak mudah nih. Ayo rame-rame jadi pensiunan. Itu ada dua ya. Kenapa jadi pensiun oleh Mas? Nggak pensiun kan? Pak Rumpoko ada statement terakhir. Ya, kalau memang betul, jadi kita seusia 60 tahunan ini masih produktif, dan saya sendiri pun masih jadi konsultan. Oh ya siap. Mungkin teman-teman yang lain termasuk kita kerja dengan BKD itu memberikan bekal. Oke, pembekalan ya. Ya, pembekalan. Baik. Terakhir Pak, statement. Ya, tadi Pak Dardi cerita bahwa negeri ini adalah abdi negara dan abdi masyarakat. Oleh karena itu kami, saya Pak Rumpoko, Pak Dardi mengharapkan kepada teman-teman pensiunan di seluruh Indonesia supaya tetap menjadi abdi negara dan abdi masyarakat. Dan yang penting masuk PWNI. Waduh, itu ada organisasi, ada yang pensiunnya nggak masuk PWNI ya Pak ya? Ada ya? Baik teman-teman sekalian, kalau waktu kita sudah habis, ini menarik sekali ngobrol dengan teman-teman Pak PWNI. Ini kapan-kapan saya akan mengeksplor Pak Dardi, Pak Rumpoko, dan Pak Joko ini dalam berbagai kesempatan tentang kegiatan yang pensiunan. Tapi saya sungguh menarik bahwa walaupun sudah pensiun adalah tetap abdi negara, tetap pelayan masyarakat. Pemerintah biarkan mereka pensiun tapi diberdayakan lah, di berbagai, nanti jadi tetap berkarya ya Pak ya, selain ngomong jujur. Terima kasih teman-teman sekalian, sampai ketemu lagi. Salam, gini Pak, salam kita. Salam PPC. Iya. Sekali PWRI, tetap PWRI. Salam PWRI. sehat. Sehat.